cita-cita dengan penuh semangat. Engkau bimbing langkahku, membuka pikiran, menuntun menuju masa depan. Guru pembela angkatan 11, kau jadi inspirasi bagi kita semua. Bersama kita maju. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saleh. Iya, selamat pagi. Apa kabarnya nih Pak Saleh hari ini? Alhamdulillah sehat. Begini Pak Saleh, boleh saya minta waktunya sebentar? Apa Pak Saleh sedang sibuk nih? Enggak sibuk. Oke, begitu ya. Begini Pak Saleh, terima kasih atas waktu dan kesempatannya bagi saya gitu ya Pak. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tempoh hari waktu itu, saya ini akan melakukan observasi gitu, untuk kegiatan supervisi akademik di kelas Pak Saleh. Jadi tujuan supervisi nantinya yang akan saya lakukan itu untuk membantu Pak Saleh dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pak Saleh sebagai seorang guru, di mana di sini pada saat melakukan pembelajaran di kelas gitu ya Pak. Jadi perbincangan kita ini saya ingin melihat sejauh mana kesiapan Pak Saleh dalam melaksanakan pembelajaran nantinya gitu Pak. Jadi kira-kira nih Pak Saleh, dari perbincangan kita ini kira-kira apa yang Pak Saleh harapkan? Dalam perbincangan ini yang saya harapkan untuk mengasah kemampuan saya dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Baik Pak Saleh, semoga nantinya saya ini bisa membantu Pak Saleh gitu ya Pak. Jadi begini Pak, kalau boleh tahu nih kapan kira-kira Pak Saleh akan melaksanakan pembelajarannya? Insya Allah nanti siang saya. Nanti siang gitu. Ya, nanti siang. Jam terakhir gitu ya? Jam terakhir. Begini Pak Saleh, pada saat nanti saya mengobservasi Pak Saleh, kira-kira nanti mata pelajaran yang akan Pak Saleh ambil itu pelajaran apa Pak? Mata pelajaran yang saya akan dalam melaksanakan organisasi pada bidang studi matematika. Pada bidang studi matematika. Kalau boleh tahu materi apa Pak? Kira-kira yang akan materinya yaitu adalah perkalian bilangan caca sampai 100. Perkalian bilangan caca sampai 100 gitu. Kemudian nih Pak Saleh, dari materi perkalian bilangan caca sampai 100, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin Pak Saleh capai dari materi itu apa Pak? Yang pertama tujuan pembelajarannya adalah menentukan perkalian bilangan caca sampai 100. Yang kedua menentukan operasi hitung dengan menggunakan permainan roda berputar buah-buahan. Oh begitu, jadi tujuannya itu nanti harapannya murid nanti bisa menentukan hasil perkalian dari dua bilangan caca sampai 100. Kemudian yang kedua, murid nanti bisa menyelesaikan operasi hitung gitu ya Pak, yang berhubungan dengan perkalian menggunakan permainan roda buah-buahan gitu ya Pak ya. Baik Pak Saleh, sehubungan dengan hal tersebut nih, apa saja persiapan yang sudah Pak Saleh siapkan? Yang pertama yang perlu saya persiapkan adalah perangkat pembelajaran, modul ajar dan media pembelajaran sebagai pelengkap dalam mengajar pada anak-anak. Oh, wah sepertinya luar biasa sekali nih Pak Saleh. Kalau saya lihat nih sepertinya sudah lengkap sekali perangkat yang Pak Saleh siapkan gitu ya. Nah, begini. Kira-kira terkait dengan hal tersebut nih Pak Saleh, apakah Pak Saleh ini mengalami kesulitan atau hambatan yang sekiranya nanti berhubungan dengan penyampaian materi? Ya itu pasti Kak. Untuk pembelajaran di kelas itu mesti ada hambatan. Yang pertama, saya dalam menjelaskan materi pada anak-anak, kadang-kadang ada yang mudah untuk memahami pembelajaran dan juga sebaliknya ada anak-anak yang juga
susah untuk memahami pelajaran yang saya diberikan pada anak. Begitu ya Pak, berarti hambatannya itu berhubungan dengan kemampuan murid gitu ya Pak dalam menerima materi pelajaran gitu ya Pak. Nah sekarang nih Pak, terkait dengan hambatan yang Pak Saleh dapatkan dari proses pembelajaran nih, kira-kira strategi apa yang Pak Saleh akan gunakan untuk menyelesaikan hambatan dari Pak Saleh itu? Strategi yang saya ambil adalah mempersiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran terhadap anak. Tujuannya untuk lebih mempermudah anak itu untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh, berarti strategi dari Pak Saleh ini berhubungan dengan media pembelajaran yang nantinya akan dipakai gitu ya Pak. Jadi begitu ya Pak, berarti Pak Saleh ini sudah mempersiapkan media pembelajarannya yang nantinya ini sudah menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan murid gitu ya Pak. Ya, luar biasa sekali Pak, sepertinya ini menarik nih, saya jadi excited nanti pada saat akan mengobservasi Pak Saleh di dalam kelas ini Pak. Nah sekarang Pak Saleh, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Saleh itu kembangkan dari pembelajaran ini Pak? Kompetensi yang saya kembangkan terhadap anak, yang pertama dalam kemampuan intelektual, yang kedua dalam proses berpikir untuk mencerna pelajaran yang saya berikan kepada anak, yang ketiga masalah sosial emosional, hubungan antara anak dan satu lainnya, misalkan dalam kerja kelompok itu bisa diterapkan pada anak. Baik, seperti yang sudah disampaikan barusan, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Saleh ini ya Pak. Berhubungan dengan kompetensi yang barusan Pak Saleh sebutkan itu, kira-kira nih sekarang strategi apa yang Pak Saleh akan gunakan untuk mengembangkan kompetensi yang Bapak sebutkan tadi? Yang pertama yaitu mempersiapkan alat pembelajaran, yang kedua media juga sumber belajar, dan juga pembelajaran yang dinamakan PSE, pendidikan emosional anak. Oke, baik. Setelah apa yang sudah dipaparkan barusan terkait dengan strategi yang akan Pak Saleh gunakan guna untuk mengembangkan kompetensi yang sudah disebutkan tadi gitu ya Pak. Mungkin itu saja ya Pak perbincangan kita pada pra observasi ini ya Pak. Insyaallah nanti kita akan berbincang kembali sesudah saya melakukan observasi pada saat Pak Saleh melakukan pembelajaran gitu ya Pak di kelas. Terima kasih atas waktunya ya Pak Saleh ya. Baik, saya undur diri terlebih dahulu ya Pak. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Sebelum kalian mulai, kita ikuti dulu. Tangan ke atas. Ayo digerak-gerakkan.
Fauzan dari mana? Fauzan dari maju depan. Bunga dan Messi, ya. Yang lainnya, ya. Apa? Berarti isinya benar kata Fauzan, ya. Apa perkalian bilangan cacat sampai 100. Sekarang ya, pelajaran pagi hari ini apa yang tadi materinya? Perkalian. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menentukan perkalian bilangan cacat sampai 100. Yang kedua menentukan perkalian dengan menggunakan permainan roda berputar buah-buahan. Perhatikan, Bapak punya ini apa yuk? Ini apa? Kelas isinya apa? Kapur barus, ya. Kemudian Bapak akan menuangkan ke dalam kotak. Kapur barus yang di dalam plastik Bapak sudah tuangkan ke dalam kotak. Apakah kalian tahu berapakah jumlah kapur barus di dalam kotak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Selanjutnya, untuk membahas tentang isi kapur, ya, isi kapur di dalam kotak ini ada suatu kegiatan, ya, untuk menyelesaikan perkalian bilangan cacat sampai 100 dengan menggunakan roda putar buah-buahan. Ya. Jadi perwakilan kelompok maju depan. Ketuanya mana, yo? Ketuanya maju depan. Tunjukkan apa yang diterima. Kertas yang berisi buah-buahan, kotak, sama roda berputar dan kembar kerja. Di dalam permainan roda berputar itu ada langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkahnya. Yang pertama, guntinglah selembaran kertas yang berisi buah. Berisi buah, ya, berisi buah.
2. Setelah itu, setelah digunting, lalu dimasukkan ke dalam kotak, ya, ke dalam kotak. Setelah itu baru kalian secara bergiliran untuk melakukan aksi roda berputar. Cara ini, putaran pertama, ya, misalkan putaran pertama, ya, putaran pertama. Putaran pertama jatuh pada apel. Setelah diketahui jarum penunjuk buah apel, kalian ditulis di nomor kerja buah apel, ditulis sampai 6 kali putaran, sampai 6 kali putaran. Ngerti? Ya, ngerti kan? Sampai 6 kali putaran. Dilakukan secara bergiliran. Setiap giliran berputar roda putaran pertama harus dicatat dulu nama buah sampai 6 putaran, lalu satu persatu selesaikan mengalihkan bilangan kaca sampai 100. Cara gimana? Ambil di dalam kotak kertas yang baru dipotong. Ada yang tidak mengerti? Ya, ada yang mengerti? Ada yang tidak mengerti? Ya, ada yang mengerti? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini saya bagikan gunting. Ya, gunting satu persatu. Ya, gunting. Lalu pasirnya dimasukkan ke dalam kotak. Gunting dulu, baru mainkan kotak. Gunting seperti garis. Di garis mana bagian buah gunting, ya. Digunting semua dulu, baru dilakukan. Digunting semua, ya. Digunting semua, dimasukkan dalam kotak. Digunting. Ya, digunting. Dimasukkan dulu. Hasil guntingnya dimasukkan. Terus sampai 6 kotak, gunting dulu. Baru dimasukkan ke dalam kotak. Ada yang memasukkan, ada yang tidak, ada yang penting, ada yang memasukkan. Ya, dimasukkan dulu.
dua. Jelaskan. Ya, gimana? Kelompok pertama, tentang penjelasan kelompok kedua. Kelompok pertama, Bella, kedua. Bagaimana dalam kelompok kedua, Bella? Sudah kan? Sudah benar. Selanjutnya kelompok kedua, ya. Ke satu, kelompok ke satu. Kelompok satu, ayo. Bella atau Haji? Mana kelompok kedua? Haji. Bacakan Haji. Di kelas saya. Baca Haji. Baca. Bella. Suaranya kurang keras katanya. Jadi kelompok dua tidak mendengar yang dikatakan oleh kelompok pertama. Ya, coba lagi, yuk. Tentunya kalian bisa mengambil kesimpulan. Apa sih kesimpulan kegiatan yang dilakukan? Apa yo? Kelompok satu apa? Coba kesimpulannya apa? Kelompok satu apa yuk?
gambar di dalam kotak. Tujuannya apa? Kalian menghitung perkalian bilangan jajar itu langsung ditulis nama ya, nama langsung ditulis nama kalian ya, ditulis nama kalian kelas berapa. Nama untuk soal nomor, untuk soal nomor 2 itu menjodohkan ya. Untuk soal nomor 2 menjodohkan. Pilih mana jawaban yang tepat, dikasih tanda panah. Misalkan nomor 1 kasih tanda kayak ini. Nomor 2 ya, kasih tanda. Nomor 3 ya, kasih tanda dan begini ya. Tanggal dikasih tanggal 12 September tahun 2024. Ayo dikerjakan, dihitung. Itu lagi ya untuk pemahaman yang lebih luas lagi ya. Kemudian dikasih tugas sendiri-sendiri dikerjakan, bukan dikerjakan secara berkelompok. Yang mana? Tanggal, tulis tanggal 29 September 2024. Yang aman ayo nyusun. Langsung dikasih tanda panah. Kasih tanda panah. Ya, tanda panah. Sudah dikasih tanda panah. Mana jawaban yang sudah betul? Tanda panah sampai ke angka berapa? Dikasih tanda panah. Tanda panah, kasih tanda panah. Angka berapa tanda panah? Ya betul. Yang mana?
bentuknya A, B, C, D. Itu berupa pilihan ganda. Kalau salah, nggak usah. Ayo berdiri, berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Ini kan sudah hampir selesai pelajaran ini. Gimana kalau sekarang tepuk semangat? Walaupun kalian belajar di sekolah, ya, dibimbing, dididik oleh bapak guru, siapapun, ya, siapapun nanti di rumah bukan hanya dilihat bukunya yang dipelajari tadi pagi, jadi apa yang dipelajari di sekolah itu tidak lupa, berarti ingat. Sekarang kalian matematika nanti di sekolah ini apa ya? Dipelajari perkalian, bilangan, tanda sampai 100. Tidak lupa. Bukan hanya pelajaran matematika, pelajaran lain pun itu harus juga diperhatikan, ya, supaya tidak lupa. Pelajaran agama, bahasa Indonesia itu sama, dipelajari di sekolah, nanti di rumah juga dipelajari. Dan ingat, ya, ingat pesan bapak, ya, pesan bapak, sebelum berangkat ke sekolah sebaiknya kita harus apa yuk? Berpamitan pada bilang apa? Assalamualaikum. Sampai di rumah juga seperti itu. Nanti di sekolah waktunya masuk ke sekolah jangan bergurau, apalagi sudah bel berbunyi ada gurunya di depan, jangan bergurau, ya. Pesan bapak itu, ya. Untuk pelajaran berikutnya pada minggu berikutnya pelajaran
Bagaimana kabarnya Pak Saleh? Bu Tutu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik Pak Saleh, sesuai dengan yang saya informasikan waktu itu ya, kita kan sudah melakukan pra observasi, kemudian kita sudah melakukan observasi kelas terkait kegiatan pembelajaran yang Pak Saleh lakukan, dan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi terkait dengan evaluasi yang kegiatan pembelajaran sudah Pak Saleh lakukan waktu itu gitu Pak. Begini Pak Saleh, saya ingin tanyakan yang pertama itu adalah bagaimana perasaan Pak Saleh itu saat diobservasi oleh saya itu Pak waktu itu Pak? Iya, terima kasih Bika. Begini Bika, kegiatan ya kali ini bukanlah hanya pertama kali, namun sebelumnya sudah pernah kita lakukan. Menurut perasaan saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu masih ya namanya ada observasi, itu mungkin ada groginya lah, tapi alhamdulillah kegiatan yang saya lakukan berjalan dengan baik. Ya sama kok Pak, perasaan saya juga kalau diobservasi sama orang lain juga pasti grogi. Meskipun kita sudah sering kegiatan pembelajaran itu kan setiap hari kita lakukan, tapi pasti grogi kalau dilihat orang lain gitu Pak. Baik Pak Saleh, mungkin bisa diceritakan kembali seperti yang kita lakukan waktu itu di observasi, area pengembangan yang ingin Pak Saleh kembangkan gitu Pak. Oh ya, saya juga. Pengembangan pembelajaran yang saya lakukan itu adalah terutama untuk kemampuan intelektual dan emosional. Dan langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pembelajaran saya akan lakukan yang pertama meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga melaksanakan refleksi pada kegiatan tersebut. Jadi area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Saleh itu berhubungan dengan intelektual, berarti berhubungan dengan kemampuan kognitif visual gitu ya, kemudian kemampuan sosial dan emosional gitu ya Pak. Nah, kira-kira setelah Pak Saleh melakukan pembelajaran waktu itu, apakah area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Saleh itu sudah tercapai atau sudah sesuai dengan harapannya Pak Saleh? Iya, pembelajaran yang saya lakukan itu masih ada anak Pak. Namanya anak itu kan ada ini berbeda-beda, terutama ya dalam kegiatan mengerjakan LKPD, dalam kegiatan kelompok anak ya ada yang aktif dan juga ada yang kurang aktif. Berarti meskipun kalau saya lihat pada saat observasi itu lancar gitu ya Pak, Ya, tapi masih masih ada ada permasalahan gitu ya, kendala ya Pak, seperti yang Bapak sebutkan tadi, masih ada anak yang kurang aktif gitu ya Pak. Nah begini, kalau permasalahannya seperti itu, kira-kira untuk yang selanjutnya ini adakah cara lain yang ingin Pak Saleh lakukan untuk mengatasi permasalahan ini tadi? Untuk mengatasi permasalahan itu saya mengambil cara untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu saya akan melakukan pembelajaran dengan pembelajaran berdefinisi. Definisi itu kan apa artinya? Untuk memberikan permasalahan kepada anak, baik itu kelompok, dan juga anak itu bisa menyelesaikan sendiri. Yang kedua, bisa menggunakan gaya belajar. Gaya belajar itu ada ada auditory dan kinestik dan juga visual. Jadi untuk memaksimalkan pembelajaran yang saya lakukan itu untuk untuk mengaktifkan anak terhadap kelompok ini. Jadi cara yang akan dilakukan oleh Pak Saleh untuk mengatasi permasalahan yang masih terjadi gitu Pak, Pak Saleh akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak, yang tentunya sesuai dengan gaya belajar peserta didik gitu ya Pak. Nah, kira-kira kapan Pak Saleh akan
Kalau permasalahan di kelas, ya namanya anak-anak belajar kelompok itu kan ada yang ada yang aktif tidak. Kalau tidak segera dilaksanakan, itu akan berpengaruh kepada anak. Jadi untuk kedepannya saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas ini. Iya, berarti secepatnya Iya, akan secepatnya. dilakukan ya Pak. Karena memang itu untuk mengantisipasi anak-anak dalam belajar gitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Saleh sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan percakapan setelah selesai melakukan observasi pembelajaran. Saya rasa itu pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Saleh itu sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah disiapkan oleh Pak Saleh ya, sesuai dengan yang saya observasi waktu pembelajaran waktu itu. Terima kasih juga sudah Pak Saleh sudah mampu mencari cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang masih timbul di kegiatan pembelajaran Pak Saleh lakukan gitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Saleh dan juga Bu Putu. Mungkin sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pagi yang cerah, kau datang dengan senyuman, membawa harapan, membangun cita-cita dengan penuh semangat. Engkau